Seperti kita ketahui, Bank CTBC sebagai bank swasta mampu melewati masa pandemi. Hal itu tak lepas dari peran seorang CEO yang tangguh dan sukses menahkodai PT Bank CTBC Indonesia. Mau tahu selanjutnya? Simak perbincangan saya dengan beliau. Bapak dikenal sebagai CEO yang sukses dan tangguh, terutama di pandemi COVID-19 ini. Mohon dijelaskan perjalanan karir Bapak. Monggo, Pak. Oke, Mas Pur, saya mengawali karir perbankan saya itu di tahun 90, Pak. Ya. Setelah saya lulus kuliah di Amerika, itu di kota Los Angeles, saya mulai karir perbankan saya itu, saya masuk ke namanya bank itu United Saving Bank, Pak. United Saving Bank FSB. Itu adanya di kota Los Angeles. Saya mulai bekerja tahun 90 sampai 91, tidak lama, kurang lebih setahun saya di sana. Dan di tengah-tengah tahun 91 itu saya kembali ke tanah air, ke Jakarta, dan kebetulan saya pas kembali ke Jakarta itu ada bank yang namanya United Overseas Bank Bali. Itu baru membuka, mereka itu katakan subsidiary ya Pak ya, jadi subsidiary dari Bank United Overseas Bank, UOB dari Singapura Pak. Mereka bekerja sama dengan Bank Bali, yang mana sahamnya itu 80% itu UOB Singapura, 20% di Bank Bali. Jadi saya mulai jadi banker di Indonesia itu kira-kira pertengahan tahun 91, Pak. Pertengahan tahun 91 saya di namanya United Overseas Bank Bali, dan setelah itu bank itu mengganti nama jadi United Overseas Bank Indonesia, Pak, UOB Indonesia, ya. Saya berkarir di sana itu 28 tahun, Pak. Lama juga ya, Pak? Sangat lama ya, sangat lama. Sampai posisi terakhir saya itu sebagai Presiden Direktur dan CEO, ya. Itu tahun 2010, Pak. Itu bank itu di merger sama Bank UOB Buana, ya. Ya, jadi waktu merger itu dari UOB Indonesia dan UOB Buana, saya itu menjadi Wapresdir, Pak, Wakil Presiden Direktur. Ya. Dulunya namanya Deputy President Director. Itu memang bank yang lumayan besar asetnya, karena UOB Singapura itu mengakuisisi Bank Buana, Pak. Jadi saham Bank Buana itu diakuisisi oleh UOB Singapura. Dan di tahun 2010 pertengahan itu di merger, Pak, bank itu, Pak, sama bank yang saya pimpin, UOB Indonesia. Ya. Jadi saya 28 tahun itu sampai di tahun 2019, Pak. Jadi mulai Maret 2019 saya menjadi Presdir dan CEO di Bank CTBC Indonesia, yang mana CTBC itu salah bank private national bank yang terbesar yang ada di Taiwan, Pak. Jadi umpamanya itu seperti kayak BCA di Taiwan, ya. Jadi bank swasta yang sudah go public yang paling besar di Taiwan itu namanya Bank CTBC, ya, CTBC Bank. Dan di Indonesia jadi Bank CTBC Indonesia. Jadi sampai dari 2019 sampai sekarang, jadi saya sudah mengabdi 3 tahun di bank ini, Pak, CTBC Indonesia. Nah, itu karir saya, ya singkatnya begitulah, Pak. Ya. Ya. Pak, selanjutnya Pak, sejak beroperasi sampai sekarang, apa saja progres yang diraih Bank CTBC dalam meningkatkan kinerja korporasi, Pak? Ya, saya mau ngomong terus terang, Pak. Ini kan saya masuk ke CTBC ini di bulan Maret
2019 ya. Dan setelah 1 tahun saya masuk ke CTBC, langsung ada yang namanya COVID nih Pak. Iya benar. COVID-19 ya. Jadi COVID-19 itu kan Maret 2020 di Indonesia ya. Ya. Jadi apa yang saya lakukan selama saya di CTBC, saya rasa sejak saya kodai bank ini, nomor satu yang saya harus selesaikan ini dari segi infrastruktur banknya ini Pak. Infrastruktur banknya ini dari segi human resources-nya dan juga dari segi teknologi and operation-nya Pak. Jadi banyak sekali saya rasa yang kita ya ada karyawan-karyawan yang kita bisa tingkatkan kemampuannya, saya tingkatkan. Ada juga terus terang, ada juga yang memang mesti ada perubahan. Saya juga ada injeksi yang namanya new blood into the bank ya Pak ya. Jadi ada darah-darah baru yang saya masukkan juga ke bank ini. Dan dari segi teknologinya terus Pak, yang namanya teknologi ini never ending Pak ya. Kita harus bisa mengikuti zaman, apa yang kita relevan di zaman-zamannya ini. Nah, ini investment yang boleh dikatakan non-stop Pak ya. Jadi teknologinya juga kita benahi ya. Dari segi operational capability-nya juga kita harus bisa bersaing sama bank-bank yang lain di tanah air ini. Oke. Hingga sekarang jumlah nasabah berapa Pak? Di sektor apa saja? Kita memang CTBC ini predominantly Pak, 90% lebih ini di corporate banking Pak. Ya, jadi namanya kalau di tempat saya itu di institutional banking ya. Jadi kita ada 3 lini bisnis, institutional banking, retail banking, dan juga treasury Pak. Ya, jadi dari segi loan portfolio 90% lebih ini di institutional banking. Yang kurang dari 10% ini ada di retail banking. Of course yang ketiga ini kita ada namanya treasury activity ya Pak ya. Jadi memang dari namanya institutional banking ini jumlah nasabah kita sih tidak banyak. Memang size-nya lebih besar ya Pak ya. Medium sampai large corporation. Kurang lebih kita ada lebih dari 250 nasabah Pak untuk di institutional banking. Kalau retail banking saya rasa nasabahnya banyak ya Pak ya. Cuman memang dari segi portfolio masih sangat kecil di Bank CTBC ini. Oke, Pak. Tantangan yang terbesar yang dihadapi CTBC Indonesia ini apa Pak di masa pandemi? Tantangan terbesar yang saya lihat kalau dari segi bisnis Pak, ya pasti nasabah ekonominya, yang namanya ekonomi kalau pandemik ini kan pasti kena imbas Pak ya. Benar. Saya rasa bukan saja di Indonesia, ini di seluruh dunia ya. Namanya ekonomi dari seluruh dunia, terutama yang kita hadapi ini di Indonesia ini pasti ekonominya ini kena imbas ya. Jadi otomatis dari segi kita punya credit quality dari nasabah ini pun ada juga nasabah-nasabah karena ekonomi Indonesia yang menurun, pasti dari segi bisnisnya ini juga mereka menurun Pak ya. Jadi apa yang kita harus jaga ini, bagaimana kita bisa membantu nasabah-nasabah ini melalui krisis COVID-19 yang mana ekonomi kita ini memang tertekan Pak ya. Jadi buat saya nomor satu ini kita harus bisa menjaga kita punya nasabah Pak. Bagaimana sebagai bankir ini bisa membantu nasabah untuk bisa melalui kondisi COVID-19 yang memang ini sangat berat ya. Saya rasa di karir perbankan saya, pandemik ini boleh dikatakan semua ini saya belum pernah laluinya Pak ya.
kapan selesainya pun sampai sekarang ini tanda tanya. Belum ketahuan ya Pak. Belum tahu Pak. Kita dari ada Alpha, ada Delta, sekarang Omicron. Ya. What is next again Pak? Ya kita juga nggak tahu ya. Jadi sebagai banker, saya harus bisa membantu bagaimana going concern dari nasabahnya ini bisa terus terjaga Pak. Kalau kita bisa membantu nasabah, otomatis juga kita bisa membantu portfolio kita yang ada di bank yang saya nakodai ini Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Ya. Oke Pak, bagaimana Bank CTBC melakukan investasi dalam sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen untuk mencapai pertumbuhan dan memenuhi visi dan misi perseroan Pak? Bisa dijawab ya, Pak? Tadi saya sudah katakan Pak Pur, dari segi human resource Pak, ya. Ada juga talent management yang kita harus bisa retain Pak. Bagaimana kita harus bisa retain talent yang bagus di tempat kami ya, supaya dia nggak keluar dari tempat kami Pak ya. Okay. Tapi terus terang aja yang namanya bank ini kan ini memang sudah hampir 25 tahun Pak. Banyak juga boleh dikatakan yang dari segi personalianya bagaimana kita harus bisa upgrade mereka ke depannya ya. Okay. Jadi ada yang bisa di-upgrade, ada juga yang memang capability-nya mungkin ya this is it ya. Jadi buat saya ya ini memang sebagai CEO sangat berat juga ya. Yang mana kita harus rubah ya kita harus rubah Pak ya. Yang mana kita bisa upgrade, kita membantu bisa upgrade mereka supaya mereka juga bisa maju ya ke depannya Pak. Kalau mereka maju juga otomatis bank kita juga bisa maju Pak. Benar Pak. Jadi otomatis yang bisa kita retain, yang kita bisa upgrade, saya melakukan itu Pak. Tapi yang memang dari segi kapasitasnya sudah ini this is it, ya kita otomatis kita bisa mengundang talenta-talenta dari luar bisa masuk ke tempat kita. Pak, bagaimana cara Bank CTBC melakukan transformasi digital demi bisa bersaing dengan bank-bank umum lainnya Pak? Buat saya begini Pak, kalau saya disuruh bersaing sama misalnya ya contohnya Pak BCA, tidak mungkin Pak ya. Saya rasa kita tidak mungkin kita bisa bersaing sama bank yang sudah mapan seperti BCA. Jadi apa yang saya lakukan itu kita harus bisa pick and choose Pak. Pick and choose maksudnya bisnis apa yang kira-kira kita bisa bersaing, yang kita bisa tekuni, dan kita bisa majukan di Bank CTBC ini. Jadi nggak mungkin semuanya itu kita serakah misalnya gitu Pak. Wah saya mau compete sama BCA di semuanya. Impossible, itu mission impossible Pak buat saya sebagai CEO ya. Jadi yang apa saya lakukan, area-area apa yang kira-kira kita bisa compete, misalnya kita punya capability dari kita punya parent bank di Taiwan, expertise-nya apa gitu ya, yang mereka bisa transfer knowledge ke kita, yang kira-kira di sana itu nggak semuanya kita bisa transfer Pak di sini Pak, sebabnya marketnya pun berbeda ya. Jadi contohnya kita terus terang di Taiwan itu kita punya namanya personal loan business itu memang bagus Pak ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita choose ini personal loan business ya, masuk ke Indonesia, capability-nya dari segi spek dari bisnisnya dan juga operationalnya dari segi digitalization-nya bagaimana. Nah ini dimasukkan ke Indonesia dan kita fine tune dengan market yang ada di Indonesia Pak ya. Misalnya kita juga baru aja ada instant approval Pak ya, dari personal loan ini 60 detik kita bisa kasih pre-approval dalam 60 detik ya. Saya rasa itu sesuatu yang boleh dikatakan namanya personal loan itu kan orang, wah saya lagi penting, saya buru-buru, saya perlu ada loan personal loan ini. Biasa yang mereka cari itu speed Pak ya, speed dari approvalnya ya. Nah ini yang kita terus terang lagi terus kita tekuni, bagaimana kita terus bisa lebih baik lagi serve kita punya nasabah, dari segi approvalnya bisa lebih cepat, dari segi drawdown dari uangnya juga bisa lebih cepat ya.
Nah, ini yang kita lakukan selama ini, Pak. Jadi sekali lagi yang tadi saya katakan, tidak mungkin kita bisa bersaing di semua lini bisnis dengan bank-bank yang sudah mapan di Indonesia, tapi kita harus pick and choose, Pak. Ya, the word is pick and choose. Bisnis yang kita bisa bersaing, Pak. Ya. Oke. Pak, untuk pencapaian bisnis Bank CTBC Indonesia ini kuartal terakhir berapa, Pak? Ya memang, Pak, kita kalau dilihat ya, Pak ya, pandemik ini kita punya dari segi bottom line-nya memang pasti tertekan, Pak ya. Yeah. Bottom line maksudnya dari segi NPBT-nya. Tapi yang saya ukur ini bagaimana kita lihat kita punya top line ya, Pak. Top line kita bisa growing nggak ya? Top line kita ini growing, Pak. Ya, jadi year on year kita punya top line itu growing, ya. Tapi memang karena pandemik ini, ya memang dari OJK juga meminta untuk kita lebih prudent supaya kita bisa dari segi provision ya, Pak ya. Provision itu kita bisa tingkatkan kalau memang nasabah-nasabah yang sudah di restructure, yang ada relaksasi mengikuti program-program ketentuan-ketentuan dari OJK. Nah, ini dari segi cadangan dari provision ini kita harus bisa tingkatkan ya. Ini sesuai dengan arahan OJK. Karena kita tingkatkan kita punya provisioning, otomatis dari segi bottom line kita juga turun, Pak ya. Turun. Tapi dari segi kita punya driver kita yang di atas, revenue kita ya, loan kita ya, fee income kita, treasury income kita itu selama 2021 itu memang naik, Pak ya. Jadi top line kita naik, tergerusnya itu karena cadangan-cadangan kita tingkatkan, Pak. Memang ini menurut saya choose lebih prudent, Pak. Lebih prudent, lebih hati-hati supaya ke depannya nanti tahun 2023 ini kan OJK juga rencananya katanya, wah kita punya relaksasi untuk restructuring ini akan stop, Pak ya. Kalau relaksasi akan stop, nanti bisa terjadi kalau provision kita tidak isi dengan baik, ada cliff effect namanya, Pak. Cliff effect ini yang mudah-mudahan ke depannya dengan pencadangan yang memadai tidak terjadi cliff effect, Pak. Siap. Pak, untuk strategi ke depannya nih, Pak, apa yang dilakukan Bank CTBC saat situasi perekonomian masih fluktuatif ini, Pak? Ya, dalam pandemik ini terus terang, Pak, apa yang kita harus benahi internal ini kita harus bisa benahi, Pak ya. Dari segi sebelum kita kondisi ekonomi yang mudah-mudahan tahun ini pandemiknya ini selesai ya. Saya rasa pekerjaan rumah ini, Pak, rumah kita ini mesti solid, Pak ya. Oke. Jadi dari segi human resource, dari segi capability di operationalnya ya, teknologinya, semua ini kita perbaiki, Pak ya. Memang dari segi bisnisnya ini kita masih belum bisa gaspol, Pak ya. Belum bisa gaspol. Karena kita belum bisa gaspol, otomatis kita banyak internal innovation, Pak ya. Kita harus perbaiki dalamnya supaya nanti dalam keadaan yang sudah jauh lebih baik ya kondisi ekonominya, kita bisa gaspol dan internalnya juga sudah siap, Pak. Jadi dapur kita ini harus bisa siap supaya nanti kalau misalnya restorannya sudah lancar lagi, kita pun bisa memberikan servis yang baik untuk nasabah-nasabah kita. Oke. Seperti apa sih, Pak, Bapak membangun teamwork sehingga mampu melahirkan performa kinerja yang cemerlang, Pak? Saya dari dulu itu saya punya filosofi itu selalu merangkul, Pak ya. Jadi of course sebagai CEO, sebagai presiden direktur kita harus bisa tegas, Pak ya. Tapi bagaimana kita merangkul, kita punya one down, kita punya two down supaya bisa bekerja sama teamworknya itu lebih kuat lagi, Pak. Jadi buat saya selalu lead by example ya. Lead by example itu sangat penting menurut saya ya. Kita bisa
bagaimana kita memberikan contoh untuk kita punya kolega-kolega yang bekerja sama dengan kita, Pak. Oke. Pak, bagaimana Bapak membangun relasi dengan para stakeholder, Pak? Nah, ini interesting ya, Pak ya. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Sebabnya stakeholder saya itu banyak, Pak. Ya. Oke. Namanya stakeholder itu nasabah kita, ya. Kita punya karyawan, ya. Kita punya shareholder, Pak, pemegang saham, ya. Kita punya komisaris, ya. Ada juga kita punya board of commissaries, itu juga stakeholder saya. Dan juga kita punya regulator, Pak, ya. Regulator kita OJK atau Bank Indonesia atau juga instansi-instansi pemerintah yang lainnya kayak DepQ, ya. Itu semua kan sebagai stakeholder, Pak, ya. Jadi ya kita harus bisa komunikasinya, saya rasa ke semua stakeholder ini harus lancar, Pak, ya. Bagaimana kita bisa merangkul mereka, yang paling penting saya rasa komunikasi, apa yang kita lakukan ini dikomunikasikan yang jelas, Pak. Jadi mereka juga namanya stakeholder ini, they don't like surprises, Pak. Yang namanya surprises ini kan, wah, buat mereka kok begini, ya. Sebelum begini saya rasa kita harus jelaskan dulu, Pak, ya. Ini kondisinya begini, kondisi marketnya begini. Jadi mereka juga dengan misalnya dengan OJK pun ya, saya rasa update ke OJK ini sangat penting. Misalnya setiap bulan kita ada komunikasi, dan juga saya punya direksi juga, Pak. Komunikasi dengan mereka juga sangat baik ya. Jadi buat saya rasa communicate clearly, communicate regularly, Pak. Itu yang harus kita lakukan supaya kita punya kita bisa balance semuanya stakeholder kita. Oke. Pak, apa yang ingin Bapak tinggalkan sebagai legacy untuk perusahaan ini jika kelak tak lagi memimpin dari perusahaan, Pak? Monggo, Pak. Saya sebagai CEO dan presidir yang ke-7, Pak, di bank ini, Pak. Jadi sudah ada 6 presidir CEO sebelum saya. Dan saya cukup bangga, Pak. Saya ini CEO orang Indonesia yang pertama. Ya. Jadi selama ini Bank CTBC ini dipimpin oleh bankir-bankir asing, Pak. Ya. Dan saya sekarang ini orang Indonesia yang dipercayai untuk memimpin Bank CTBC oleh pemegang saham. Jadi saya yang pertama orang Indonesia yang ditunjuk. Ya buat saya merah putih ini, Pak, penting ya buat saya. Jadi saya juga harus bisa menunjukkan saya bisa melakukan transformasi dan membesarkan bank ini ke depannya, Pak. Ya. Jadi dari segi capability orang Indonesia ini memang kita lebih tahu kok market Indonesia, ya. Kita seharusnya bisa membesarkan Bank CTBC ini di Indonesia ini bisa jauh lebih besar lagi, Pak. Yang mana sebelumnya memang marketnya ini mereka hanya rely dari market investment asing yang ada dari Taiwan, Pak. Tapi sekarang ini saya bisa membantu perusahaan-perusahaan Indonesia, ya, perusahaan-perusahaan Indonesia yang beroperasi di Indonesia ini, kita sudah mulai banyak membiayainya, Pak. Jadi buat saya tadi Bapak legasinya, saya sebagai orang Indonesia harus bisa melihatkan bahwa kemampuan orang Indonesia ini bagus, Pak, ya. Jadi bisa kita saya bangga sebagai orang Indonesia dan kita pasti bisa menakodai bank ini dengan baik. Oke. Pak, kalau boleh saya kepo nih, Pak. Ya. Siapa sih yang menjadi inspirator Bapak dalam bekerja, Pak? Saya nggak akan sebut nama lah, Pak, ya. Saya rasa ya, Pak, ya. Saya ada mantan
bos saya yang sebelumnya ya, itu seorang bankir sangat-sangat senior, yang mana pengalamannya itu lebih dari 50 tahun, Pak. Sampai sekarang pun, walaupun beliau sudah pensiun, tapi saya sangat mengidola lah, Pak ya. Orang ini, Pak, gitu ya. Jadi saya selalu belajar sama beliau ya. Saya lama sekali belajar sama beliau. Yang tadi pengalaman beliau ini sudah 50 tahun sebagai veteran bankir ya, Pak ya. Dia selalu katakan sama saya, integrity cannot be compromised, Pak ya. Jadi integrity tidak bisa dikompromi, Pak, sebagai seorang bankir, Pak ya. Itu selalu filosofi yang saya pegang, Pak ya, sampai sejak saya belajar sampai sekarang sebagai bankir itu kita tidak bisa compromise integrity, Pak. Jadi ya kita harus gas ya, kita menjalani kita punya tugas ya. Tapi at the same time juga gimana kita bisa merangkul ya, kita punya anak buah ya, kita punya kolega-kolega yang membantu kita ya. Ini bagaimana kita bisa create, kita punya teamwork ya. Tegas tapi at the same time rangkul dan membuat suasana teamwork ini bisa lebih baik lagi, Pak. Pak, apakah masih ada obsesi Bapak dalam berkarir? Jika ada, mohon dijelaskan, Pak. Saya punya karir sudah melebih dari 30 tahun, Pak ya, di perbankan ini ya. 32 tahun, ya, kira-kira 32 tahun. Yang saya, kalau Bapak tanya apa sih yang saya mau ke depannya, mau apa lagi sih sebenarnya, begitu kan ya. Saya mau lihat saya punya kolega, saya punya anak buah ini bisa maju, Pak ya. Saya aspirasi saya punya anak buah itu, saya punya direksi atau saya punya group head bisa lebih baik dari saya, Pak ya. Ini saya punya aspirasi ke depannya ya. Saya mau lihat orang-orang saya ini jadi, Pak ya. Orang-orang ini jadi, bagaimana orang-orang saya ini bisa menyumbangkan pikiran, tenaga ya untuk Republik Indonesia, Pak ya. Untuk Indonesia yang kita cintai ya. Ini terus terang saya rasa apa yang karir saya selama 32 tahun ini ya, puji Tuhan ya, Pak ya. Ini semuanya berjalan baik. Dan kedepannya saya mau lihat bagaimana kita bisa sumbangkan ya, kita punya apa yang kita sudah pupuk, anak-anak ini bisa lebih baik dari saya lagi dan bisa membantu Indonesia ke depannya, Pak. Nah, pertanyaan ini sangat pribadi sebenarnya, Pak. Dengan load kerja yang sangat tinggi, bagaimana Bapak bisa membagi waktu dengan keluarga, Pak? Saya memang, Pak, sebagai bankir sudah 32 tahun ini, kalau dikatakan banyak sekali yang kita sacrifice, Pak, karena demand dari pekerjaan yang saya tekuni ini, Pak ya. Jadi dari segi waktu, kalau Bapak tanya itu mungkin waktu saya 8 pagi sampai 8 malam, kebanyakannya di luar rumah, Pak ya, bukan di kantor aja ya, di luar rumah. Jadi kadang-kadang karena ini pandemik, ini 2 tahun ini terus terang banyak juga nih, Pak. Saya juga terus terang bisa lebih kenal dengan anak saya ya. Karena kita juga walaupun kita work from home sibuk, tapi at least kita lihat, Pak, anak-anak kita ya, istri kita di rumah ya. Jadi waktu selama 2 tahun ini, karena ada juga yang saya work from home karena keadaan pandemik ini, saya puji Tuhan saya lihat ini banyak faedahnya, manfaatnya buat saya ya, untuk mengenal keluarga saya lebih dekat lagi.
Kalau saya sebelumnya ini mungkin walaupun sesibuknya bagaimana, biasanya itu kalau Sabtu malam atau Minggu siang itu saya selalu kumpulkan keluarga saya, Pak, ya. Saya punya anak, istri, kita paling sedikit 1 atau 2 kali makan sama-sama di rumah, Pak. Kalau nggak di rumah atau di restoran ya, saya minta anak saya ya dan istri saya kita bergabung Sabtu malam atau Minggu siang. Kadang-kadang sekarang anak saya udah lumayan dewasa, kadang-kadang ada pacar, ada apa, mungkin agak sulit ya. Tapi saya bilang ya, at least seminggu sekali ini kita harus bisa kumpul sama-sama ya. Ini yang selalu saya jalankan selama saya 32 tahun. Bagaimana saya sibuknya, at least 1-2 kali dalam seminggu itu kita sebagai keluarga kita kumpul sama-sama, Pak. Oke, Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak. Apa saja hobi dan olahraga Bapak yang dilakukan jika ada waktu lenggang, Pak? Saya terus terang, Pak, saya suka olahraga, tapi kadang-kadang olahraga ini saya ke gym misalnya. Saya sudah coba ke gym. Kalau saya tidak lakukannya pagi-pagi, Pak, itu banyak gangguan, Pak ya. Kadang-kadang ada meeting, saya udah schedule jam 6, jam 7 malam nih saya harus ke gym. Belum tentu itu kejadian, Pak. Jadi waktu yang paling baik untuk saya itu pagi-pagi, Pak. Kalau pagi-pagi saya bangun jam 6, saya olahraga 1 jam, 1,5 jam, nah itu pasti bisa, Pak. Ya, jadi selama ini, Pak, apa yang saya jalankan sebagai rutin itu saya jalan pagi. Saya pagi-pagi saya bangun jam 6, saya jalan pagi 1,5 jam ya di kompleks saya. Kebetulan saya tinggal di daerah Ancol, Pak. Kadang-kadang juga saya masuk ke Taman Impian Jaya, saya jalan ya selama 1,5 jam. Nah, itu waktu yang saya rasa itu bisa saya kontrol, Pak. Kalau setelah jam 8 itu, kadang-kadang waktunya itu saya tidak bisa kontrol lagi, Pak ya. Masuk jam sibuk ya, Pak? Banyak sekali kegiatan-kegiatan ya, yang mana saya nggak mungkin kalau memang ada tugas, ada pertemuan, otomatis saya bilang wah udah jadi batal nih, mau olahraga kita batal gitu ya. Jadi yang terus terang yang saya suka itu memang saya sekarang ini jalan pagi, dan juga saya suka goes sepeda juga. Jadi mungkin seminggu 2 kali saya juga goes sepeda. Antara jalan pagi dan goes sepeda, ini 2 olahraga yang boleh dikatakan saya tekun, saya jalankan selama udah 2-3 tahun ini, selama pandemik, ini olahraga yang saya jalankan, Pak.